menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang. Anda kembali dalam program Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema digitalisasi dalam kegiatan sehari-hari dengan berliterasi. Selamat siang, saya Aulia yang akan memandu atau sebagai moderator dalam acara siang hari ini. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit latar belakang acara hari ini, di mana teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia ini semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Dan hal ini dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam pemerintahannya yang kedua. Sebelum acara dilanjutkan, saya terlebih dahulu juga akan membacakan tata tertib dalam webinar pada siang hari ini. Jadi sebelum acara dimulai, diharapkan untuk tetap mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Terus juga diharapkan tetap mematikan mic, khususnya kepada para peserta, dan tetap menyalakan kamera. Tidak diperkenankan untuk coret-coret layar, tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara, hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab. Diharapkan juga mengerjakan pretest dan juga post-test. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Oke, sebelum kita menuju ke acara berikutnya, terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas sambutannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Sintang, Bapak Dr. Haji Jarot Winarno Mmet PCA, untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita telah hidup di era digitalisasi. 75% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, komunikasi virtual semakin terlihat nyata. Fenomena itu berbanding lurus dengan upaya digitalisasi di era komunikasi 4.0. Konsekuensinya, kita membutuhkan keterampilan digital, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital untuk kepentingan hidupnya. Keterampilan digital atau digital skill akan menjadi modal utama bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju pada tahun 2045 mendatang. Bapak Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program literasi digital nasional dengan tema Indonesia Makin Cakap Digital tanggal 20 Mei 2021 yang lalu, yang di dalamnya terdapat pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Tujuan program ini untuk membekali warganet dalam berinteraksi di ruang digital, baik segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Program ini harus menjadi modal dasar kita dan wajib kita sukseskan untuk mewujudkan keterampilan digital termasuk di Kabupaten Sintang. Visi masyarakat Sintang yang cerdas adalah komitmen kami mendukung penuh dan akan ikut berperan serta aktif membangun pengembangan digital skill bagi generasi muda di Kabupaten Sintang. Program pusat akan kita tindak lanjuti untuk dilakukan sesuai dengan potensi dan kekhasan lokal di Kabupaten Sintang. Saya mengucapkan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan saran dan rekomendasi yang operasional dalam melakukan penguatan keterampilan digital di tataran operasional. Semoga Indonesia makin cakap digital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Jarot Winarno atas sambutan yang sangat luar biasa. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari para masing-masing narasumber, terlebih dahulu saya akan sampaikan kepada para peserta bahwa akan ada hadiah. Jadi hadiah ini berupa uang 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Cukup para peserta aktif di kolom chat dan juga memberikan pertanyaan terbaik kalian untuk para narasumber. Dan juga kami persilahkan kepada para peserta untuk posting di sosial media kalian. Jangan lupa di follow @litdikalimantan, dan juga ketika posting jangan lupa diberikan hashtag litdikal 1123. Oke, kita langsung kenalan ya sama narasumbernya. Di sini ada siapa aja? Pertama ada Junjungan Manggala Cakti. Jadi Mas Junjungan Manggala Cakti ini adalah Presiden Director dan juga Business Development, dan nanti juga akan memberikan materi yang sangat luar biasa pastinya. Lalu juga ada Bapak Soekardi selaku Kaprodi RPL SMK Karya Bangsa. Lalu juga ada Sandi Kusuma, dan yang terakhir nanti ada Endang Novia Damayanti. Sekali lagi kami persilahkan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, karena memang nanti akan ada 10 orang yang dipilih untuk mendapatkan hadiah masing-masing Rp100.000. Oke, kita langsung ke narasumber kita yang pertama. Di sini ada Junjungan Manggala Cakti yang akan memberikan materi soal sosialisasi e-market untuk UMKM. Kita sapa. Halo Mas Junjungan. Waalaikumsalam. Udah siap materinya semuanya ya Mas ya? Oke, langsung aja Mas Junjungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Luar biasa sekali ketemu hari ini. Alhamdulillah bahagia banget bisa hadir lagi ngobrol-ngobrol bareng para peserta sekalian. Terima kasih para moderator dan panitia yang bertugas. Dan nggak lupa juga ini suatu kehormatan bagi saya untuk bicara di sini di depan narasumber-narasumber lain yang hebat-hebat semuanya. Oke. Hari ini kita nyantai aja ya mungkin ya. Kita coba diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Tidak ada keinginan untuk saling menggurui atau bagaimana. Kita belajar aja, sharing-sharing aja. Topik bahasanya cukup ringan karena cukup ringan yaitu sosialisasi e-market untuk UMKM. Jadi nanti kita akan bahas nih e-market itu apa sih dan apa gunanya gitu ya. Perkenalkan kembali saya Junjungan Manggala Jakti, Presiden Direktur dari PT Zaira Mitra Syariah. Oke. Sebelum kita masuk, kita perlu tahu dulu kenapa sih kita tuh harus mengetahui tentang e-market ini gitu ya. Jadi kalau kita tahu Bank Indonesia sendiri optimis nilai transaksi e-commerce pada tahun 2021 akan tumbuh 33,2% menjadi 337 triliun. 337 triliun itu luar biasa banget. Padahal tahun 2020 itu cuma 250. Dan kalau kita lihat nih grafiknya, transaksi itu akan selalu bertambah dan bertambah. Sehingga di sini penting banget para UMKM untuk mengerti atau memahami ataupun juga menjual barangnya kalau memang bisa ataupun jasanya di e-market ataupun di e-commerce. Jadi luar biasa potensi market ya, potensi pasar yang luar biasa 337 triliun kalau kita ngambil cuma berapa persennya aja udah besar banget. Jadi kita nggak boleh terlewat untuk mengambil kesempatan ini. Nah, pasti kita bertanya kan, terus apa sih itu e-market kayak gitu kan ya? Nah, intinya e-market itu adalah sebuah platform yang itu dapat berupa website gitu kan ya, atau aplikasi yang ada di HP kita masing-masing, yang dikelola atau suatu pihak ketiga atau suatu perusahaan untuk memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli secara online. Ya gampangannya sih sebenarnya ini seperti kayak pasar, sekarang berada di HP teman-teman, atau pasar berada di laptop teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita udah nggak perlu lagi toko fisik, kita nggak perlu lagi harus ada toko, kita harus sewa dan lain-lain. Semuanya bisa dilihat dari gadget masing-masing, baik itu HP maupun itu laptop teman-teman kayak gitu. Jadi kalau mau contohnya apa aja sih? Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Ini aja beberapa ya. Nggak cuman ini aja, ini cuman saya ngambil beberapa. Bahkan kalau kita ngomong kayak GoFood ataupun GrabFood itu juga udah termasuk juga karena di situ kan sebenarnya banyak banget warung-warung atau restoran-restoran yang menjual makanannya di sana, itu juga kita bisa masukkan sebagai e-market seperti itu. Nah, tapi pasti juga ada yang nanya, e-market sama e-commerce bedanya apa sih gitu kan ya? Maksudnya apa sih? Kan sering banyak nih online marketplace sama e-commerce itu jadiin satu. Kalau kita lihat e-commerce itu dari Wikipedia artinya adalah penyebaran atau pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi dan jaringan komputer lainnya. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya e-commerce itu memang cuma fokus pada ya udah semuanya yang jualan secara online. Misalnya teman-teman jualan baju di website teman-teman sendiri, itu termasuk e-commerce, tapi bukan termasuk e-market. Kenapa? Kalau e-market itu tadi itu platform, ada pihak ketiga, jadi misalnya ada satu nih, ada Shopee, ada teman-teman, ada pembeli teman-teman, kayak gitu kan ya. Jadi ini adalah menggabungkan antara penjual dan pembeli. Sementara kalau e-commerce adalah semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong e-market sama e-commerce, e-market adalah e-commerce, tapi e-commerce belum tentu e-market. Tapi itu cuma untuk ini aja ya, nggak usah terlalu dipikirin. Cuman yang penting cukup tahu aja supaya kita nanti ke depannya kalau ditanya, apa sih bedanya e-market sama e-commerce? Kenapa sih hari ini kita dan apa yang akan kita bahas fokusnya hari ini adalah kita membahas fokusnya pada e-market. Kalau untuk e-commerce, kalau teman-teman mau bikin toko online sendiri, website sendiri, bukan di Shopee, bukan di Tokopedia, mungkin akan ada sesi lanjutnya yang bisa lebih dalam untuk membahasnya. So, tadi kita udah perkenalan nih dengan e-market gitu ya. Sekarang kita mau tahu sih, kenapa sih kita harus mengerti, atau kalau enggak kita memahami kelebihan e-market. Yang pertama, tidak terbatas pada lokasi fisik. Jadi teman-teman sekarang udah nggak perlu lagi nih, kalau misalnya mau beli barangnya nggak perlu datang ke toko online-nya. Atau kalau misalnya mau jual barangnya, itu juga nggak perlu datang, nggak perlu sewa tempat. Kalau kita kan tahu kan, nanti kita harus sewa tempat, sewa ruko, sewa toko. Sekarang udah nggak perlu lagi, kita nggak perlu sewa stand lagi. Sehingga semuanya ini minim modal. Hanya berbekal dengan gadget yang ada di tangan teman-teman. Kalau teman-teman sekarang udah bisa pakai Zoom, harusnya teman-teman juga bisa jualan untuk di e-market seperti itu. Jadi nggak perlu takut, itu minim modal banget, cuma butuh HP dan internet, dan kemampuan foto-foto seperti itu udah bisa jualan di e-market. Jadi itu tadi, pertama tidak perlu lokasi fisik, juga aslinya itu minim modal, dan akhirnya juga pengelolaannya relatif mudah.
Kita nggak perlu sewa pegawai, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu misalnya mungkin nggak perlu juga kita ngomong bayar air ya kan, nanti kalau misalnya ada bayar biaya keamanan dan lain-lain, nanti belum juga nanti ada resiko kebakaran, gempa bumi dan lain-lain. Ini lebih tertata karena tokonya semuanya berada di sifat online. Berikutnya, kayaknya sistem yang sudah tersedia. Jadi teman-teman kalau misalnya ngomong nggak perlu juga bikin karena Shopee udah bikinin sistemnya, Tokopedia udah bikin sistemnya, Bukalapak udah bikinin sistemnya, nggak perlu kita buat lagi dari awal misalnya bikin websitenya atau bikin tokonya dan lain-lain. Dan potensi pasar yang besar dan udah tersedia juga pasarnya karena mereka ini juga udah dikunjungi banyak orang gitu kan ya. Kita nggak perlu lagi untuk narik orang, promosi-promosi di tempat lain kayak gitu ya. Nggak terlalu ini sudah ada potensi pasar yang luar biasa besar. Jadi itulah beberapa kelebihan dari e-market yang harus teman-teman pahami juga supaya kita tahu kenapa sih kita harus memahami tentang e-market ini. Tentunya setiap kelebihan ada kekurangannya juga gitu ya. Kekurangannya apa? Yang pertama persaingan yang tinggi. Kalau teman-teman tahu kalau nggak salah di salah satu platform itu bahkan ada 6 juta sampai 7 juta UMKM yang sudah terdaftar seperti itu. Dan bayangkan berarti banyak banget yang akan menjual mungkin dengan harga yang barang yang sama, kualitas yang sama, bahkan dari produsen yang sama. Jadi kita reseller, kita dari orang yang sama. Jadi sehingga di situ ada perang harga. Jadi di situ mungkin harga akan menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam saat pembelian. Nanti juga terlepas dari mungkin rating, ya kan ya, kemudian kecepatan kita membalas. Nanti juga ada beberapa tips and tricks gimana cara kita berjualan online seperti itu. Nah, ini yang membuat akhirnya kita harus bisa mengerti bahwa saat kita mau main di e-market, kita harus tahu target market kita siapa dan bagaimana cara kita mengatur harga kita untuk sesuai dengan market kita seperti itu. Yang ketiga adalah tergantung pengelolaan market. Jadi kan kalau misalnya kita ngomong yang besar-besar, kita udah tergantung banget sama Shopee-nya, sama Tokopedia-nya, sama Bukalapaknya. Kalau misalnya mereka ada regulasi yang berubah tiba-tiba, ya kita harus ngikut aja kayak gitu ya. Ini juga permasalahan kalau misalnya bahkan kalau misalnya kita ikut e-market yang baru, karena sekarang juga banyak bermunculan e-market yang baru yang masih merintis di situ, jadi sehingga itu sangat tergantung banget dari pengelolaan mereka seperti apa. Nah, yang keempat adalah kemungkinan brand awareness yang rendah. Maksudnya gimana? Oke, teman-teman pernah ngalamin gini kalau misalnya mau pernah beli online. Ini barangnya lucu nih, beli di mana? Oh, beli di Shopee. Bukan di toko kita yang mereka pikirkan pertama. Atau beli di mana? Aku beli di Tokped, beli di Tokopedia. Bukan toko kita yang pertama kali muncul di otak mereka, tapi yang pertama kali adalah platformnya. Jadi di sini kalau saat kita berjualan, terutama kalau kita menjadi reseller ya, atau kita punya toko yang menjual barang orang lain, kemungkinan besar nama kita kalau tidak bisa benar-benar dengan baik kita menancapkan itu, menarik apa tidak dan lain-lain, itu akan gampang terlupakan gitu. Karena yang paling dipikir pertama bukan ininya gitu, maksudnya bukan tokonya, tapi bukan toko online kita, tapi adalah Shopee-nya atau Tokopedia-nya. Jadi itu kekurangannya. Jadi itu adalah challenge-challenge atau tantangan yang harus kita ketahui juga untuk kita bisa berhasil dengan baik di e-commerce. Oke, ini sekarang kita lebih santai lagi ya. Jadi mungkin kayak cara mendaftarnya kayak gimana gitu. Kayaknya semuanya udah pada tahu juga. Cuman mungkin aku di sini aku jelasin juga mungkin ada yang belum atau ingin gitu ya kira-kira gambarannya seperti apa. Pertama buka akunnya di e-market, terus verifikasi biasanya lewat handphone atau email dan lain-lain seperti gampang. Lengkapi identitas, kadang-kadang butuh nama, tanggal lahir dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian bisa langsung buka tokonya gitu ya, buka toko atau lengkapi profil toko kayak gitu. Nah ini ada beberapa nanti tips-tipsnya. Tinggal masukin aja isi deskripsinya, tambahkan produknya, lengkapi deskripsi, sertakan juga foto produk. Ini yang penting juga, nanti akan kita bahas. Kemudian pilih jasa kirim, maksudnya pilih jasa kirim. Karena mereka ini kan kadang-kadang tergantung jasa kirim yang ada di dekat teman-teman itu mana gitu kan ya. Mungkin saya bisa ngomong beberapa seperti JNE, JNT, si cepat, tergantung banget di tempatnya teman-teman yang paling dekat yang mana dan yang tersedia yang mana kayak gitu. Kemudian Anda siap berjualan, udah segampang itu. Jadi nggak butuh waktu lama, cuman bahkan nggak sampai 10 menit harusnya untuk setup ini semua. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau berpikiran, ya udah bikin dulu aja, coba-coba dulu, masukin di ini teman-teman langsung bisa jalan. Oke, lanjutnya. Nah, oke, jadi tips and tricks tadi kan udah dijelasin ya, tips toko dan produknya.
Yang pertama mungkin ini kasih tipsnya ya, dalam tadi buat setup akun atau mendaftar itu ada beberapa yang perlu kita pelajari. Pertama, nama toko. Nama toko itu harus jelas, menarik, dan mudah diingat. Kadang-kadang itu nama tokonya ngasal aja, misalnya apa, terus habis itu nomor yang panjang gitu kan ya. Misalnya toko sepatu 93359. Nah, ya mungkin ada yang akan ingat, tapi itu akan susah untuk diingat. Sehingga teman-teman kalau misalnya mau bikin nama toko harus yang singkat, padat, jelas, dan menarik dan mudah diingat gitu ya. Jadi orang-orang itu, oh iya saya belinya di toko ini gitu. Itu yang harus dicapai, karena kalau misalnya nanti belinya di toko Shopee, kedepannya nanti ada barang yang lain dengan toko yang lain yang lebih murah, mungkin mereka akan beralih. Tapi kalau saya sudah nama itu udah diingat oleh masyarakat, maka teman-teman bisa langsung ingat apa namanya, bisa orang bisa lihat. Oke, kemudian deskripsi toko. Kadang-kadang juga perlu dijelasin toko ini jual apa aja, terus ngapain aja, kayak gitu kan ya. Terus apa namanya, deskripsi toko itu sekali lagi itu harus diperjelas gitu kan ya, biar tahu, oh ini jualan ini, oh ini. Mungkin nanti ada Instagramnya, mungkin nanti ada Facebooknya, ya kan, ada websitenya sendiri mungkin, itu harus diperjelas. Regulasi toko ini kadang yang terlewat. Regulasi toko ini kadang-kadang penting seperti kayak, oh nentuin jadwal, misalnya nih saya bukanya jam 8 sampai jam 6, saya misalnya atau bukanya jam berapa, oh kalau saya ada garansi begini, saya umumnya pakai packing seperti ini nih. Saya berada di daerah ini, biasanya di sini-sini. Ini yang penting, karena orang-orang kadang-kadang perlu tahu itu, supaya kita tahu, oh wajar balasnya lama, karena udah tutup gitu. Oh mungkin, oh orangnya jualan di sini, berarti ini mungkin lebih dekat dengan saya. Oh berarti kalau misalnya ada asuransi atau garansi, oh mungkin, oh berarti gini ya regulasinya ya. Jadi kita udah tahu informasi itu tanpa kita harus tanya dulu. Nah, kemudian adalah foto produk. Nah ini kadang-kadang yang para mungkin UMKM gitu kan ya, yang kadang-kadang foto produk seadanya gitu. Padahal kalau kita bisa ikut banyak banget kelas-kelas fotografi yang mudah dan gratis di online, secara online, itu hanya berbekal apa namanya, produk kita dengan background yang bagus, itu udah bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi foto produk itu harus menarik, mudah diingat, dan jelas. Sekali lagi seperti itu. Jadi foto produk harus bagus ya kan ya. Luangkanlah waktu yang lebih banyak sedikit untuk memahaminya, untuk mencari foto yang baik untuk produk teman-teman sekalian. Kemudian judul produk. Nah ini kadang-kadang juga judul produk kadang terlalu simpel atau bahkan terlalu belibet. Tapi biasanya ini untuk memudahkan kita di search, di pencarian gitu. Jadi kalau semakin lengkap, biasanya akan semakin mudah bagi orang-orang untuk menemukan produk kita seperti itu. Tapi jangan sampai itu jadi terlalu banyak, malah membuat itu jadi tidak menarik kayak gitu. Kadang-kadang ada yang banyak dan ditambahin kata-kata yang tidak perlu, misalnya bagus banget nih dan lain-lain, itu juga banyak yang kayak gitu. Itu perlu kita pahami seperti itu. Jadi banyak banget di online yang bisa menjelaskan itu. Kemudian dikategorikan, ya kan, dietalasekan di semuanya, ada kategori, ada dikatalogkan lah, itu juga ada nanti di setiap itu. Dan deskripsi produknya harus secara lengkap aja, kadang-kadang cuma satu kalimat yang udah tidak menjelaskan apa-apa, jadi itu kurang baik gitu, seperti itu. Jadi kalau bisa deskripsi produk harus jelas, sekali lagi harus jelas, singkat, tapi padat seperti itu, dan harus menarik juga. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian kalau tips berjualan di e-market, pertama tentukan target marketnya. Ini yang kadang-kadang sering terlewat gitu kan ya. Maksudnya tentukan target market teman-teman mau yang kayak gimana. Sebelum berjualan tuh mau tahu siapa sih yang bakal beli barang kita, umur berapa, penghasilannya berapa, gendernya apa, seperti itu ya. Mungkin ini ibu-ibu kah, atau mahasiswa kah, atau bapak-bapak umur 30-an kah, seperti itu. Kenapa? Karena ini tentunya mempengaruhi harga yang sesuai dan bagaimana cara teman-teman nanti mengiklankan ataupun mempromosikan barang-barang teman-teman. Jadi di situ penting banget, ini adalah step yang paling awal sehingga kita bisa tahu harga yang sesuai buat mereka, karena sekali lagi mereka itu sangat ini dengan harga seperti itu. Harga sangat sensitif dengan harga. Terus kemudian jual di beberapa market, e-market, nggak perlu satu doang, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, semuanya aja, semuanya gratis, masukin aja semuanya barang-barangnya, nggak perlu ragu, mana yang nanti paling menguntungkan, di situ yang bisa kita gali lebih dalam. Gunakan gunakan media sosial. Kadang-kadang udah di e-market tapi nggak ada media sosialnya. Paling nggak ada Instagram, Facebook, buat apa? Buat kita gampang untuk memberikan konten, ya kan? Kita bikin konten, kita bikin misalnya ada video-video lucu atau penjelasan tentang produknya. Nanti mungkin kita bisa endorse Instagram, selebgram atau seleb TikTok dan lain-lain kayak gitu ya, TikTokers. Dan juga menggunakan iklan. Bahkan di e-commerce sekarang itu juga udah banyak banget yang menyediakan iklan, sehingga barang-barang teman-teman tuh nanti yang muncul di berandanya
para pendatang para pelanggan di e-commerce itu, e-market itu. Jadi itu yang bisa itu. Ada ikutan promo, ada flash sale, ada gratis ongkir, itu juga akan menarik orang-orang untuk membeli kayak gitu. Jadi teman-teman harus semakin rajin gitu ya. Jadi itu sekali lagi yang terakhir tuh ya, selalu update gitu dengan promonya ada apa harus ikuti. Jaga komunikasi, harus cepat balasnya dengan baik, dengan jelas, dan semuanya harus singkat ya. Maksudnya kayak sekali lagi singkat, padat, jelas dan menarik dan baik. Jadi jangan-jangan kalau chatnya dibiarin aja, baru 2 hari balas. Orang-orang 30 menit nggak dibalas, biasanya udah cari toko lain. Jadi harus tetap jaga komunikasi dengan baik, secara cepat tapi juga jelas. Lalu ada evaluasi siapa yang beli, siapa yang apa sih barang yang paling dicari di masyarakat gitu kan. Di mana? Di e-market itu ada fitur-fitur yang kita bisa lihat. Oh, performanya seperti ini, barang yang paling dicari seperti ini, barang yang paling sering dilihat seperti ini, barang yang paling sering dibeli adalah ini. Itu yang harus kita evaluasi, dan sekali lagi selalu inovasi dan up to date. Mungkin kayak gitu kira-kiranya, karena waktunya juga udah terbatas, itu bisa tips-tipsnya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tanyakan di grup. Bisa langsung, atau misalnya nanti mungkin belum kejawab, bisa langsung email saya di junjungan@zairams.co.id. Semuanya terima kasih semuanya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Junjungan, materinya sangat luar biasa. Kalau ada yang punya pertanyaan buat Mas Junjungan, ditahan dulu atau mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan dibacakan di akhir sesi pemaparan materi dari para masing-masing narasumber. Makasih banyak Mas Junjungan untuk materinya yang sangat luar biasa. Oke, kita geser ya ke narasumber berikutnya. Di sini ada Pak Sukardi. Pak Sukardi ini adalah Kaprodi RPL SMK Karya Bangsa yang akan memberikan materi seputar dunia maya dan rekam jejak digital. Wow, judulnya bagus banget. Seperti apa serunya materinya? Saya langsung persilahkan kepada Pak Sukardi. Pak Sukardi, silahkan. Terima kasih. Terima kasih karena saya telah menjadi narasumber di event ini. Saya mulai aja. Di dalam dunia maya dan rekam jejak digital itu kita harus mengetahui apa itu dunia maya. Ya, dunia maya itu internet, salah satu media atau virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan dan interaksi antara orang dan orang lain. Misalnya, pada saat kita mempermudah pekerjaan, pada saat kita ingin mengirimkan email, dulu pada saat kita tidak ada internet, kita mengirimkan surat, itu kan pakai kantor pos, ya kan? Nah, sekarang udah ada email, jadi kita bisa mengirimkan email, dan pada jam itu juga, detik itu juga, itu langsung akan diterima oleh penerimanya. Oke, kemudian misalnya kita menggunakan WhatsApp untuk mengirim foto keluarga ke keluarga kita yang jauh, itu juga bisa juga menggunakan fasilitas dari dunia maya. Kemudian interaksi antara orang satu dengan orang lain itu seperti WhatsApp, ya kan? Kalau dulu kita kan menggunakan surat nih, ya kan, menggunakan surat untuk mengirimkan kabar kita ke keluarga kita yang jauh, ya kan. Sekarang udah ada email atau WhatsApp, pas kita send, kita bisa melakukan interaksi dengan orang yang ingin kita interaksi. Oke, kemudian kita lanjut. Di dunia maya atau internet itu ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Kelebihannya itu salah satunya itu sebagai media sumber informasi. Oke, untuk sumber informasi itu maksudnya kita ingin mencari informasi di internet. Ya kan, misalnya nih kita ingin mencari apakah kita terregistrasi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Ya kan, kita kan tinggal mengklik ya website di sekolah tersebut atau perguruan tinggi tersebut, maka kita masukkan, misalnya kita diberikan nomor pendaftaran dan lain sebagainya, kita tinggal melihat di situ apakah sudah terupdate informasinya
apakah benar kita sekolah di situ dan sebagainya. Kemudian untuk media pendidikan. Untuk media pendidikan, misalnya sekarang kan udah ada LMS, Learning Management System. Itu kan semuanya menggunakan internet, ya kan? Untuk di dalam dunia pendidikan itu banyak situs-situs yang menyediakan pembelajaran secara online. Itu seperti YouTube, dan YouTube kan kalau kita gunakan secara bijaksana, itu ada tutorialnya di situ, banyak sekali tutorial. Kemudian misalnya nih kita ingin cara memasak nasi goreng, misalnya, ya kan? Di situ kalau kita tinggal tekan di YouTube, kita search nasi goreng, cara memasak nasi goreng, muncullah dia resep-resepnya di situ. Atau di pencarian Google, oke. Kemudian sebagai media komunikasi, ya. Media komunikasi itu seperti yang saya katakan, sebagai media interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, dan lain sebagainya. Pak Soekardi, di sini share screen-nya nge-freeze Pak, jadi nggak gerak. Kami juga nggak bisa mendengar suara Pak Soekardi di sini. Halo? Pak Soekardi bisa mendengar suara saya? Pak Soekardi? Oke, kayaknya kita kehilangan Pak Soekardi di sini ya. Gambarnya hilang, audionya juga hilang. Pak Soekardi, kayaknya emang ada kesalahan koneksi mungkin di sini ya Pak Soekardi ya. Kita geser ke narasumber berikutnya aja. Oke. Narasumber berikutnya di sini ada Mas Andi Kusuma. Mas Andi Kusuma ini adalah seorang profesional basketball player, dan Mas Andi Kusuma ini nanti juga akan memberikan materi seputar perubahan dunia basket dalam era pandemi. Tapi bedanya Mas Andi Kusuma ini nanti lebih ke sesi tanya jawab bersama dengan saya. Saya sapa terlebih dahulu. Halo Mas Andi. Halo, selamat siang. Siang Mas Andi, apa kabar? Baik. Hari ini nggak ada jadwal basket ya? Jadwal basket sendiri aja di rumah tadi pagi. Oke, tetap harus berolahraga Mas di masa pandemi kayak gini ya? Harus wajib dan harus upgrade diri terus pokoknya. Oke, Mas Andi, ini kan lagi pandemi gitu ya, nggak cuma sepak bola, liganya sampai ditunda loh. Kalau basket gimana nih di era pandemi? Basket di era pandemi ini perubahannya sangat signifikan, karena kita yang tadinya biasa berkumpul rame-rame 20 orang gitu kan, tiba-tiba harus di stop gitu aja, yang belum pernah kita alamin gitu kan. Oke. Jadi sempat ada kemampuan di beberapa bulan menghadapi era pandemi ini gitu, yang emang nggak ada persiapannya untuk ngadepin kayak begini. Mendadak banget gitu ya? Mendadak banget, dan akhirnya kita itu dari bulan Januari itu Indonesia baru hangat-hangatnya COVID. Nah, pada saat itu saya tuh liganya masih ikut liga di Thailand. Di situ itu udah mulai saling lockdown, tapi untuk olahraga belum di lockdown karena kita masih menjaga prokes segala macamnya. Akhirnya waktu itu belum ada di Indonesia ya?
Iya, di Indonesia. Indonesia kan baru bulan sekitar bulan Maret. Benar, di Indonesia tuh baru hangat dengan yang beritanya masih dari Asia Tenggara segala macam. Sedangkan di Thailand itu udah hot-hotnya, benar-benar lockdown dan bingung nih mesti ngapain lagi. Kita juga persiapan di sangat minim jadinya. Terus akhirnya kita bisa semuanya kembali ke Indonesia, dan ternyata kembali ke Indonesia tuh bulan Maret, sebelum bulan Maret kita harus karantina dulu 14 hari pada saat itu. Karena dari Thailand itu ya. Betul, dari Thailand. Setelah begitu keluar karantina, setelah beberapa minggu, ternyata Indonesia juga udah was-was juga corona. Jadi kita di basket sendiri udah mulai di stop di pergerakan liga segala macam, semua turnamen kecil dan besarnya, dan akhirnya di situ kita benar-benar berhenti basketnya. Oke, ini kan pandemi udah mau hampir 2 tahun nih. Kalau untuk basket sendiri, kalau mungkin di awal-awal tahun ketika pandemi rehat begitu ya, karena memang nggak boleh ada kegiatan. Tapi ini kan sudah mau tahun kedua. Apakah sudah mulai ada kegiatan-kegiatan lagi nih untuk timnas basketnya Indonesia? Untuk di basket Indonesia sendiri hampir di akhir tahun itu udah mulai ada pergerakan bahwa liga akan mulai. Kemarin sempat bergulir, sistemnya. Oh, mau ya, udah mau mulai ya? Kita sempat bergulir, sistemnya itu sangat ketat sekali karena kita harus stay di satu tempat, di mana kita nggak boleh keluar dan nggak ada orang luar nggak masuk. Jadi secara nontonnya secara digital, jadi di rumahnya kita benar-benar camp selama 1 bulan lebih sih. Gitu. Kita benar-benar di satu tempat ya sesuatu yang baru sih. Kita nggak pernah ngalamin pertandingan seperti itu. Kita nggak pernah ngalamin pertandingan tanpa penonton. Ya kita bisa nonton, para penonton itu cuma dari layar LED aja, dari digital. Menurut saya ini sesuatu yang baru juga sih. Akhirnya nggak pernah ngalamin dan akhirnya ngalamin juga gitu ya Mas ya? Betul. Oke, Mas Andi, untuk pro player ini gimana nih menjaga kondisi badan biar tetap fit gitu? Karena kan kalau namanya pemain profesional gitu kan, walaupun kondisi pandemi beberapa olahraga sedang break gitu, tapi kan harus siap nih sewaktu-waktu tiba-tiba diperbolehkan lagi ada pertandingan lagi, kan mau tidak mau harus segera bersiap untuk pertandingan. Nah, gimana untuk maintenance badannya biar tetap fit begitu selama pandemi? Jadi balik lagi ketika setelah pulang dari Thailand itu kita sempat break itu mungkin 2 bulan. Oke. Kita itu menjaga kondisi badan menurut kemauan kita sendiri aja ya. Mungkin awalnya kita ya cuma jogging atau bisa workout di rumah segala macamnya. Cuman karena berbelas-belas tahun kita olahraga yang selalu berinteraksi dengan para kolega gitu ya. Di sini udah mulai berasa bosan nih olahraga sendirian tiap hari selama 2 bulan lebih. Di situ kita mulai mengulik gimana caranya kita bisa tetap olahraga bareng melalui platform digital pada saat itu. Jadi setiap hari kita mulai membentuk sebuah program di mana supaya nantinya badan kita nggak kaget ketika tiba-tiba basket ini harus bergulir lagi. Oke, baik. Tapi ini ya Mas ya, berarti selama ini aktivitasnya ya ketika pandemi ini mau tidak mau pertandingan semuanya ditunda, pada di rumah gitu ya, dan tetap ada latihan rutin nggak sih untuk teman-teman timnas basket sendiri? Kalau timnas basket sendiri tetap dirutinin karena kita bakal ada FIBA Asia dan
kemungkinan dan bukan kemungkinan dan kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket, jadi semuanya tetap bisa camp di mana kita geraknya amin. membatasi nggak boleh berinteraksi dengan pihak dari luar selain timnas ini sendiri. Oke. Ada nggak sih kayak media digital gitu yang digunakan untuk menginfluence para fans biar tetap hidup sehat? Karena kan kalau dulu mungkin para pemain timnas basket ini sering banget gitu ketemu para fansnya, penontonnya, karena kan ketemu di lapangan ya Mas ya, pasti ketemu langsung. Sekarang kan enggak. Media digital apa nih yang digunakan? Kebanyakan sih kita berinteraksi di Instagram. Kita sering share gitu melalui Instagram, entah itu kita bikin konten atau kita bikin satu sesi live bareng di situ. Dan beberapa termasuk saya sendiri juga kemarin kan mulai merambah basket ke dunia digital gitu kan, dan di sini kita terbuka untuk sebuah peluang yang saya sadari bahwa secara nggak langsung kita sudah terbranding oleh basket gitu kan. Jadi di sini ada satu peluang di mana kenapa kita nggak ciptain supaya bisa interaksi, kita ciptain sebuah kelas online aja seperti ini. Jadi di sini udah dari tahun lalu sih udah masing-masing juga mulai merambah ke dunia itu, jadi nggak cuma sekedar latihan tapi kita juga bisa interaksi dan sharing melalui digital. Dan banyak yang nggak cuma di dunia basket, maksudnya anak-anak basket yang menjadi basket, tapi kan anak basket sendiri juga punya kelebihan di luar itu, mungkin ada yang di desain segala macam, atau Iya, betul. di marketing segala macam. Di situ anak-anak jadi terbuka karena penting juga ya kita bahwa branding diri kita sendiri di era digital ini supaya bisa mencari peluang, manfaatin peluang ini dengan sentra yang begitu cepat dan digital ini. Iya bener sih, tapi siapa sangka gitu, siapa tahu ternyata Mas Andi Kusuma ini punya bakat lain, pinter nyanyi gitu misalkan ya Mas ya. Oke, ini nih yang paling penting untuk dijawab, gimana cara mengobati rasa kangen? Karena gimana Mas ya, kalau pemain pro itu kan memang sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, kayak setiap minggu pasti tanding, tiap minggu pasti ketemu para fans dan sebagainya, keliling dunia gitu untuk bertanding. Tapi tiba-tiba pandemi datang, lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain, event olahraga pun sebuah aktivitas yang mau nggak mau harus bersentuhan, itu kan menjadi aktivitas yang sangat tidak mungkin dilakukan di masa pandemi. Gimana cara mengobati rasa kangen khususnya untuk basket ya selama pandemi ini Mas? Kita sering jadi banyak plusnya sih di pandemi melalui digital ini, karena sebelum pandemi kita hampir setiap tahun pasti ada melakukan training camp di luar negeri gitu ya, yang which is mungkin itu cuma masanya cuma bulan atau 2 bulan. Nah setelah adanya pandemi dan kita terbukakan digital, kita hampir seminggu itu 4 kali kita bisa berinteraksi dari pelatih dari Amerika, dari Kanada, dari Korea, di kelas-kelas seperti itu. Jadi kita itu terbuka bahwa kita bisa belajar banyak dari dunia luar, nggak cuma di Indonesia, karena di Indonesia sendiri kan masih ketinggalan dengan yang lain. Jadi kita bisa belajar banyak dari pelatih luar nih, kita bisa buka. Jadi itu ngobatin rasa kangen kita. Tadinya cuma ya ketemu teman-teman, materinya yang sama. Dari sini kita bisa ngulik terus, ternyata banyak sih materi yang bisa kita ini sih. Oke, harapannya untuk dunia olahraga di Indonesia khususnya basket nih Mas Andi apa? Harapannya sih saya sendiri ingin kembangin olahraga basket ini, bahwa basket ini sangat luas sekali ya aspeknya dan
Sebenarnya plan saya di tahun ini itu saya mau keliling Indonesia untuk mengkampanyekan ayo kita basket, karena menurut saya basket ini juga mungkin masih lingkupnya kecil ya, untuk mungkin besarnya mungkin hanya di Jawa. Kalau dari lihat grafiknya saya lihat di luar Pulau Jawa sendiri itu ada yang mengenal basket tapi belum sedalam itu, karena saya melihat kayak saya sendiri komunikasi sama profesor Chicago, dia bahkan kayak siap, kalau kita punya anak-anak Indonesia dari manapun yang berbakat, kenapa enggak kita open beasiswa aja. Oke, wow. Open beasiswa itu sangat menarik banget, apalagi di masa sekarang itu kayak orang tua masih banyak yang berpikir bahwa anak yang concern ke olahraga tuh kayak, setuju nggak sih Mas, kayak masa depannya tuh agak susah gitu. Pasti mereka lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang dokter, arsitek. Makanya itu saya juga ingin menanyakan, apakah olahraga itu juga masih punya masa depan nggak sih di Indonesia, Mas? Sangat punya. Nah, stigma itu yang harus kita patahin, bahwa di dunia olahraga, bahkan teman-teman saya sendiri yang tadinya berpikir akan menjadi pebasket profesional dan dia akhirnya mendapatkan sebuah beasiswa yang akhirnya dia nggak menjadi seorang atlet, tapi dia bisa menjadi seorang pelatih fisik yang menurut saya udah sukses, karena dia bisa mendapatkan beasiswa di Amerika yang dimana mungkin buat dia itu karena olahraga di sana lebih banyak dan banyak contoh-contoh atlet kita yang benar-benar sukses di olahraga, nggak cuma sekedar pada era dia bermain aja dia mendapatkan income yang cukup untuk hidup dia selama masih bermain, tapi masih banyak yang setelah pensiun pun akhirnya mereka mengembangkan olahraga ini dari hasil bermainnya. Iya betul sih, tapi memang pemain olahraga begitu ya, tidak hanya basket tapi juga bola di situ. Kadang-kadang kalau ngelihat nilai harga pemainnya tuh, wow, bisa buat beli villa di Bali gitu ya Mas ya rasanya ya. Nggak cuma 1, beli 4 gitu. Oke. Ya, karena olahraga tuh udah merambah ke sebuah industri saat ini. Oke, baik. Mas Andi, harapannya untuk dunia olahraga di Indonesia, lalu juga ini pertanyaannya sebenarnya agak krusial sih, tapi mungkin boleh dijawab. Di masa pandemi gini pemain basket gitu tetap ada pemasukan nggak sih Mas? Karena kan memang nggak boleh ada aktivitas dan nggak boleh ada kegiatan. Untuk hal itu sempat krusial di quarter awal kita mengalami pandemi, karena mungkin owner merasa bahwa wah saya bayar pemain tapi nggak dapat apa yang seperti saya bilang tadi, beberapa pemain terbuka akan channel digital ini bisa mendapatkan income dari branding personal dia sendiri, akhirnya yang bisa kembangin. Teman mungkin punya kelebihan dia di kuliner, dia bisa berhasil mendapatkan income di luar basket itu. Dan beberapa basket seperti saya pun dapat income tambahan, membuka sebuah online kelas segala macam, dan bisa menutup. Saya pun kaget kemarin juga diajak sharing dari teman di luar Indonesia kelas saya. Saatnya kita untuk menggunakan digital, dan saatnya kita harus apa ya, jadikan olahraga ini sebuah lifestyle, gaya hidup sih menurut saya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Andi Kusuma untuk waktunya. Tetap aktifkan kameranya Mas ya, nanti bakal ada sesi tanya jawab juga sama para peserta di akhir. Kita ke geser narasumber berikutnya dulu aja ya Mas ya. Thank you Mas Andi. Wow, olahraga adalah lifestyle loh di sini. Tapi emang ya namanya olahraga itu bukan cuma sekedar gaya-gayaan, bukan cuma sekedar ketika kok udah nggak pernah, kok agak gendutan ya mau olahraga dan sebagainya, bukan. Tapi olahraga itu adalah aktivitas yang harus dilakukan terus-menerus untuk menjaga tubuh, tidak hanya soal berat badan, tapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan juga fit. Oke, kita ke narasumber berikutnya. Di sini ada
Pak Soekardi, tadi kan Pak Soekardi kita sempat terputus ya. Nah ini masih ada materi yang ingin disampaikan oleh Pak Soekardi, jadi kita geser dulu ke Pak Soekardi. Pak Soekardi, halo. Halo juga, maaf. Iya, siap. Siap, nggak apa-apa Pak, kami memahami. Silahkan dilanjutkan materinya Pak Soekardi. Oke, tadi kita sampai di kelebihan dunia maya ya. Sekarang kita ke kekurangannya. Ya, kekurangannya itu bisa seperti itu penipuan, ya penipuan itu seperti yang baru-baru tren ini COD ya di salah satu e-market di Indonesia. Itu kan kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena terjadinya kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa adanya tatap muka. Jadi kita ini nggak bisa melihat barangnya itu secara langsung. Ya, kita membeli hanya melihat dari fotonya, kira-kira bagus, tiba-tiba datang, barangnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu pornografi. Ya, di dunia internet itu ada banyak yang menyebarkan informasi ya, pornografi itu sangat mudah tersebar ya, dan banyak sekali ya yang bisa mengaksesnya itu tanpa ada pendampingan khusus dari orang tua dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ini agak menarik ini, pencurian ya, gimana dia bisa mencuri di internet ya kan. Pencurian di internet itu tidak nyata seperti yang di dunia nyata, ngerti kan maksud saya kan? Oke, pencurian internet itu misalnya nih, ya satu orang melakukan carding, ya carding itu membobol kartu kredit orang, mengetahui nomor CV-nya, nomor kartu kreditnya, kemudian dibelanjakan secara online atau melakukan tracking, ya membobol sistem keamanan orang lain. Kemudian dia menjual apa data-data penting yang ada di servernya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu perjudian ya. Sekarang di dunia maya itu ada banyak sekali situs-situs yang menyediakan untuk melakukan perjudian, misalnya online, bola dan lain sebagainya. Oke. Kemudian apa itu sifat-sifatnya? Ya, dunia maya juga ada mempunyai sifat. Ya, sifatnya itu antara lain itu anonim, tidak rahasia, tidak sepenuhnya aman, tidak sepenuhnya benar, anonim. Ya, kenapa dia bisa disebut anonim? Itu karena pengguna itu di internet itu ada banyak sekali dan kita tidak mengenal orang tersebut. Misalnya kita main Facebook atau Instagram, kita hanya melihat fotonya aja. Instagram itu kalau kita search orang, itu muncul aja foto-fotonya dan lain sebagainya. Itu anonim. Kemudian untuk yang tidak ada rahasia atau no secret, ya, pada saat kita mengunggah foto kita di Facebook atau di Instagram, jadi semua orang itu bisa melihat apa yang kita lakukan. Misalnya nih kita lagi jepret-jepret foto di salah satu mall di Pontianak. Jadi si viewer itu bisa melihat, misalnya nih dia buka Instagram, dia lihat, oh si ini sekarang nih lagi ada di mall dan lain sebagainya. Kemudian dunia internet itu tidak aman, ya, tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena sistem di internet atau server itu biasanya itu ada konfigurasi-konfigurasi. Kalau bisa direntas, itu otomatis dia tidak aman. Misalnya nih, saya tidak tahu apa ini fault apa enggak. Kemarin itu ada situs yang di BPJS yang jebol, kalau saya tidak salah. Itu berarti KTP mereka itu terupload di internet. Saya tidak tahu itu benar apa salah ya. Kemudian kenapa mereka ingin mencuri data-data
KTP dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Ya, misalnya sekarang kan ada banyak nih pinjaman online, ya kan? Pinjaman online dia hanya memerlukan KTP. Ya, KTP difoto, tangannya digitukan, difoto, zop, terus uangnya langsung terkirim ke rekeningnya. Oke, setelah terkirim, tentunya yang pemilik aslinya itu KTP asli kan tidak nih, kan? Nomornya itu ada di situ, nicknya, namanya, alamatnya, tentunya itu kan membuat si misalnya nih si peminjam yang asli itu tidak melakukan pembayaran misalnya. Oke, dalam pembayaran, kemudian muncullah debt collector yang ingin mengambil uangnya misalnya nih. Nah, kamu ini ada tunggakan berapa ratus ribu atau berapa juta. Oke, jadi yang peminjam aslinya itu aman-aman saja, yang kena itu di yang memiliki KTP-nya, itu salah satunya. Oke, kemudian tidak benar, tidak sepenuhnya benar, ya. Seperti yang tadi saya katakan, ya, di internet yang melakukan carding, pencurian KTP, itu kan yang melakukannya itu ya untuk mencuri ya foto-foto atau KTP, nomor induk dan lain sebagainya. Contohnya lah ya, kita ada Instagram. Ya, mereka mengambil foto kita nih, kemudian diupload menggunakan nama yang lain. Tapi fotonya itu foto kita. Kan bisa jadi itu. Itu artinya kan tidak sepenuhnya benar. Jadi dalam mensiasatinya, kita harus benar-benar melihat apakah orang tersebut, ya, apakah benar-benar dia, ya, benar-benar orang yang melakukan uploadnya itu benar-benar orang tersebut. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, ke jejak digital. Ya, apa itu jejak digital? Ya, jejak digital itu seperti footprint dia. Ya, footprint data yang tertinggal ya setelah kita berselancar di internet secara sengaja atau tidak sengaja. Ya, secara sengaja itu misalnya nih, ya kita sengaja mengupload foto kita di Instagram atau di Facebook, kemudian yang tidak sengaja itu misalnya nih, yang tidak sengaja nih, yang tidak sengaja itu misalnya kita melakukan searching di internet, ya searching di internet, kemudian kita meninggalkan IP address kita, ya IP address itu jejak digital kita, kemudian misalnya nih dipakai untuk men-tracking lokasi kita, ya. Jadi kita bisa melihat melalui IP address si browsing itu, ya, yang melakukan browsing itu men-tracking IP-nya. Jadi ketahuan nih posisinya di mana, dia di alamatnya di mana dan lain sebagainya. Oke. Kemudian jejak digital itu ada dua, ya, jejak digital aktif dan jejak digital pasif, ya. Jejak digital aktif itu tadi saya bilang tuh yang sengaja ditinggalkan oleh pengguna. Kemudian yang pasif, ya, pasif itu data yang ditinggalkan tanpa disadari oleh pengguna. Oke, sekarang saya melakukan di sini, ya, di layar itu saya perlihatkan itu ada video tentang Google Map. Ya, Google Map itu sebenarnya dia bisa men-tracking lokasi kita di mana. Ya, dia bisa tahu
kita itu kemana, pada hari apa, jam berapa, dan lain sebagainya. Oke, kalian lihat dulu videonya nggak lama. Misalnya nih, tanggal 9 Juli tahun 2021, ya, saya perginya di mana, ya. Kalau kita klik di sini, itu kelihatan semua, ya. Kita itu tanggal 9 Juli posisinya di mana, ya, kita kemana, kita stopnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi berhati-hatilah dalam melakukan meng-on-kan, maksud saya ya, meng-on-kan segala fitur-fitur yang ada di gadget kalian. Ya, gadget itu misalnya nih Google Map yang ada di HP Android. Ya, jadi dia bisa tracking. Ya, kalau dipergunakan oleh orang yang benar tanggung jawab, dia juga bisa mengetahui di mana lokasi. Ya, misalnya nih, dia ingin tahu nih, dia sudah masuk dengan Metasploit, yaitu salah satu tool di Kali Linux. Ya, tahu yang masuk ke Pak Soekardi, mohon maaf, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, Pak. Saya berikan waktu 1 menit untuk menutup ini, Pak, pemaparannya. Silahkan. Oke, ya. Untuk mengelolanya digital itu kita harus menghindari nih penyebaran data-data penting kita. Kemudian yang kedua, buat password yang kuat untuk setiap akun media sosial kalian. Ya, kemudian jangan terlalu mempost sesuatu yang terlalu personal di media sosial. Oke, kemudian kalau kalian mau cari sendiri nama kalian, apakah kalian itu cukup terkenal atau tidak di Google, itu kalian tinggal masukkan nama kalian. Ya, ketikkan nama kalian di Google, langsung kalian enter, kalian lihat tuh di footprint kalian di Google, apakah ada apa tidak. Ya, misalnya nih, di teks pertama itu nama, aktivitas kalian di mana, itu kelihatan semua. Silahkan dicoba aja. Oke, saya rasa cukup sampai sini aja. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk materi yang diberikan. Terima kasih banyak, Pak. Pak Soekardi dimohon untuk tetap mengaktifkan kameranya karena nanti di akhir sesi kita juga bakalan ada tanya jawab, Pak. Kita geser ke narasumber terakhir dulu ya, Pak Soekardi. Oke, terima kasih Pak Soekardi. Luar biasa sekali materi yang diberikan Pak Soekardi soal dunia maya dan juga rekam jejak digital. Kita bergeser ke narasumber yang terakhir. Di sini ada Ibu Endang Novia Damayanti yang akan memberikan materi seputar tips dan juga trik berjualan online. Bu Endang, waktu dan tempat dipersilahkan. Bu Endang? Suaranya Bu Endang belum muncul. Oke. Oke, nggak apa-apa, kita sambil nungguin Bu Endang mempersiapkan materinya yang akan di-share. Saya juga kembali sampaikan kepada seluruh peserta untuk tetap aktif di kolom chat dan juga memberikan pertanyaan terbaik kalian karena ada hadiah 1 juta rupiah yang akan diberikan untuk 10 orang pemenang. Tidak hanya untuk pertanyaan terbaik, tapi juga untuk para peserta yang posting di sosial media kalian dengan memberikan hashtag #LitDikCal1123. Oke, Bu Endang udah siap? Iya, Mbak. Oke, silahkan dilanjut Bu Endang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya siang hari ini untuk memberikan sedikit sharing yang akan saya bawakan. Di sini saya akan membahas tentang jualan online. Nah, kalau kita lihat, kalau kita dengar, jualan online itu sesuatu yang udah nggak asing lagi ya. Jadi, siapapun saya rasa
sudah pernah, bahkan sering melakukan jual beli online atau belanja online. Nah, jual beli online. Apa sih jual beli online itu? Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual tersebut. Biasanya, transaksi jualan online ini tidak bertemunya antara penjual dan pembeli. Tapi, jika transaksi online-nya kita lakukan di daerah kita sendiri, ini biasanya penjual dan pembeli itu biasanya bertemu gitu ya. Hanya saja melakukan pembayarannya langsung. Kemudian di dalam jualan online atau online shop itu ada beberapa istilah yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada supplier, yang kedua ada reseller, yang ketiga ada dropshipper. Nah, ketiga istilah ini itu sudah tidak asing di telinga atau bahkan yang sudah melakukan jual beli online atau bahkan yang berjualan online. Kemudian ini kita bahas yang pertama itu ada supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan, dan memasarkan suatu produk tertentu. Supplier ini biasanya itu kita sebut juga sebagai agen atau distributor. Supplier adalah tangan pertama, di mana di bawahnya itu ada reseller dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada reseller. Nah, ini reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau produk supplier itu sendiri. Di mana reseller ini berdiri sendiri dan dia itu bukan termasuk pegawai atau karyawan dari supplier itu sendiri. Reseller. Ini biasanya reseller juga kita bisa menjadi reseller itu dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa mengambil gambar, kemudian kita posting. Nah, jika ada yang membeli, kita baru belanja ke Shopee itu sendiri gitu misalnya. Kemudian yang ketiga ada dropshipper. Nah, dropshipper ini tidak melakukan stok barang. Mereka hanya memajang gambar atau foto produk kepada calon pembeli. Jika ada pembeli yang ingin membeli produk, maka produk akan dikirim langsung dari supplier ke customer, tapi atas nama dropshipper. Nah, ini juga bisa kalau ada teman-teman yang mau jadi dropshipper suatu produk, kita bisa ambil barang itu dari Shopee misalnya. Di pengaturan Shopee itu, selain ada nama dan alamat kita, di situ juga kita bisa mengatur kita sebagai dropshipper. Mungkin teman-teman yang sudah menjadi reseller atau dropshipper dari marketplace seperti Shopee itu mungkin sudah pada paham ya. Kemudian nih, jual beli online itu sekarang sudah semakin marak dilakukan di Indonesia, baik lewat e-commerce, forum jualan online, dan media sosial. Tak jarang barang yang dijual online lebih murah dibandingkan membelinya di toko fisik. Nah, ini saya juga pernah nih jadi all shopper, penjual online, itu kalau sekarang tuh sebutnya palu gada. Palu gada itu bahasa kerennya apa lu mau gue ada gitu ya. Palu gada. Nah, saya itu ngambil produk itu dari Shopee. Kalau yang jauh, nggak sedaerah sama saya, itu barangnya saya kirim secara dropshipper. Tapi kalau yang satu daerah dengan saya, itu barangnya datang di saya, kemudian saya antar ke pembelinya. Nah, ini yang paling penting. Ini yang akan saya bahas, tips dan trik jualan online. Nah, buat teman-teman yang ingin memulai atau bahkan sudah memulai penjual online pemula,
Ini harus dipahami ya. Yang pertama, kenali nilai sebuah produk. Yang kedua, buat website sendiri. Yang ketiga, manfaatkan marketplace. Yang keempat, aktif di media sosial. Yang kelima, aplikasikan word of mouth marketing. Yang keenam, beriklan via media sosial. Yang ketujuh, buat deskripsi produk yang baik. Yang kedelapan, packing atau bungkus produk dengan menarik. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, kenali nilai sebuah produk. Jadi, kadang saya ngelihat teman saya di WhatsApp atau Instagram. Nah, mereka itu sebelumnya bukan all shopper ya, bukan penjual online gitu kan. Terus tiba-tiba mungkin di masa pandemi ini mereka sangat butuh pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Itu satu-satunya adalah berjualan online ya kan. Nah, kadang kemarin-kemarin itu story-nya biasa aja gitu. Terus besoknya saya lihat story-nya kok jualan. Nah, kadang ada tuh yang nyebut gini, story lu kok ini sih kayak jarum jahitan gitu ya. Nah, ini juga penting nih buat pemula. Jadi kalau misalnya kita baru berjualan online itu, yang terpenting itu bukan hanya foto produk ya kan. Tapi terkadang ada orang yang melihat barang jualan kita itu maunya tuh lihat video gitu, atau review atau testimoni langsung. Karena kalau video atau testimoni gitu kan lebih mudah dilihat ini barangnya real apa enggak gitu ya. Terkadang kalau belanja online ada yang bilang gini, saya males belanja online, nanti yang dipesan gambarnya kayak gini, ukurannya kayak gini, tapi datangnya beda gitu ya. Itu mereka udah parno duluan. Nah, jadi kenali nilai sebuah produk. Kita bisa menampilkan deskripsi produk sebenarnya. Misalnya kalau kayak di WhatsApp ya, misalnya nih foto headset atau headphone yang sekarang lagi dicari sama anak-anak gaming. Itu di bawahnya bisa kita kasih deskripsi, misalnya headphone gaming. Warnanya tersedia ini, ukurannya segini gitu ya. Terus ready stock hari sekian atau tanggal sekian gitu. Nah, biasanya tuh orang langsung menghubungi kita, tapi kalau misalnya story kita itu nggak jelas, hanya cuma gambar aja, itu pasti mereka skip. Bahkan kadang ada yang bikin postingan itu yang seperti saya bilang kayak jarum jahitan, kayak jahitan gitu ya. Sampai nggak bisa beralih ke story lainnya. Kemudian ini ya, kenali nilai sebuah produk ini, kita juga harus tahu deskripsi produk itu seperti apa. Supaya yang membeli itu sebelumnya udah paham, ini warnanya sesuai nggak sih? Ukurannya sama nggak sih? Kadang di foto gede, terus datangnya kecil gitu ya. Jadi kita juga dengan kita mengenali sebuah produk sebelum kita posting atau sebelum kita jual itu juga penting. Kemudian yang kedua, buat website sendiri. Nah, ini biasanya kalau untuk kita yang cuma jualan di Instagram, WhatsApp, atau Facebook, itu biasanya belum memiliki website ya. Kalau website ini biasanya mereka yang sudah menggunakan Instagram Ads atau Facebook Ads. Karena saya sendiri juga belum jualannya pakai website gitu. Walaupun sebenarnya udah ada. Tapi untuk pemula ini sebenarnya website masih ini ya, masih harus belajar gitu ya. Karena sekarang udah ada tuh kelas-kelas website yang bisa kita ikuti. Kemudian yang ketiga ada manfaatkan marketplace. Manfaatkan marketplace. Nah, di sini jualan online tuh sebenarnya kita nggak hanya melulu posting produk kemudian ada yang jual. Ya syukur-syukur kalau ada yang beli gitu ya. Bahkan yang melirik juga kadang nggak ada gitu. Apalagi kalau produknya nggak jelas. Ini marketplace kita bisa posting di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau marketplace yang biasanya lewat Facebook itu kita bisa belusukan ke grup-grup jual beli yang ada di daerah kita ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ini ada aktif di media sosial. Nah, untuk yang berjualan online itu
kita tidak hanya harus menguasai produk atau memiliki foto produk. Kita di sini yang namanya jualan online berarti kan dia nggak punya toko fisik ya. Jadi kita harus aktif di media sosial. Misalnya kalau saya di WhatsApp itu satu hari itu bisa 2-3 kali saya ganti story. Jadi postingan yang kemarin-kemarin itu saya hapus, saya ganti foto dan video baru supaya orang juga makin penasaran gitu kan. Oh, produknya banyak ya yang dijual sama Mbak ini gitu. Kemudian di Instagram. Nah, kalau di Instagram itu satu hari aja kita nggak muncul tuh. Kadang kadang postingan kita tuh nggak muncul gitu. Karena kan Instagram itu beda sama Facebook. Kalau Facebook semakin banyak yang komen itu akan naik, postingan kita bakal naik kan. Tapi kalau di Instagram kita nggak pernah bikin story, kita nggak pernah bikin feed, itu biasanya bakal hilang. Mungkin orang kenal kita pun Oke. kiranya Bu Endang, mohon maaf waktunya kurang sedikit lagi, jadi kami persilakan Bu Endang untuk segera menyelesaikan materinya dan juga menutup materinya. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang, silakan. Kemudian yang keenam ini ada beriklan via media sosial. Nah, ini yang saya bilang tadi, beriklan via media sosial. Jadi jualan itu jangan cuma diem aja gitu kan. Posting sekali udah bilang nggak bisa. Jadi kita tuh harus lebih aktif di media sosial. Kalau pakai WhatsApp, postingnya rajin-rajin di WhatsApp. Kalau Instagram dan Facebook, ya harus rajin-rajin gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada buat deskripsi produk yang baik. Nah, deskripsi produk ini sama seperti tadi saya bilang, kenali sebuah produk. Di sini deskripsi produk tuh kadang orang penasaran, ini foto apa sih? Ini dijual apa enggak? Apa cuma dipajang? Nah, kalau kita bubuhkan deskripsi, orang pasti ngira, oh ini barangnya dijual gitu loh kan. Terus orang juga mau beli tuh nggak nanya lagi karena udah ada deskripsi produknya. Kemudian yang kedelapan ada packing atau bungkus produk dengan menarik. Nah, ini biasanya kalau saya jual makanan ya, biasanya packing itu yang utama. Kadang makanan itu rasanya standar tapi packingnya bagus. Kenapa laris terus gitu ya? Nah, ini dia. Itu tuh seperti jendela kalau di online shop. Packing itu seperti jendela. Jadi kita harus menampilkan sesuatu yang menarik walaupun rasanya biasanya biasa aja gitu ya. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Endang untuk materi yang diberikan, sangat luar biasa. Kita bergeser ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami persilahkan kepada para narasumber untuk kembali mengaktifkan kamera dan juga audionya nanti saja. Audionya diaktifkan ketika saya bacakan pertanyaannya dan ditujukan kepada narasumber siapa. Oke, yang pertama saya persilahkan kepada Mas Sandi. Di sini ada pertanyaan dari Muhammad Iksan. Bang Sandi, tips makanan sehat ala timnas basket dong supaya sehat di era pandemi gini dan supaya pas basket juga jadi lebih jago. Silahkan Mas Sandi. Oke, untuk Muhammad Iksan dan semuanya. Jadi untuk makanan sehat, kita kan dulu jarang banget ya untuk orang Indonesia mengenal nilai sebuah nutrisi makanan. Kalau saya juga baru tahu keluar di setiap kemasan ataupun di sayur pun itu ada tertera nutrition fact-nya gitu. Nah, di sini itu kita sekarang udah bisa tahu gimana menyelesaikan kebutuhan kalori atau nutrisi kita sendiri itu di aplikasi. Namanya ada banyak aplikasi yang bisa digunakan. Yang paling gampang untuk penggunaannya itu adalah namanya Fat Secret. Jadi di situ itu kita bisa tahu, kita bisa masukin data kita, tujuan misalkan mungkin kita pengen dietnya seperti apa segala macam. Nanti di situ kita bisa masukin hari ini kita kebutuhannya apa segala macam, apakah sudah pas atau kita masih kurang segala macam. Di situ bisa diatur jadwalnya. Dan kita bisa sharing sesama pengguna. Jadi di situ kita misalkan bingung untuk misalkan diet seperti apa yang harus nggak boring kayak gitu. Mungkin menu makanannya bisa
ganti-ganti tapi saya nggak bisa cara masaknya. Nah, di situ bisa dicari, di situ bisa di-share menu-menu dari teman-teman para pengguna aplikasi ini, dan banyak sekali sih, dan makanan itu nggak selalu mahal banget gitu, dan di Indonesia itu banyak banget. Jadi menurut saya nilai kalori dan nutrisi itu harus tepat begitu. Oke Mas Andi, makasih banyak ya. Ini tadi pertanyaannya juga agak lucu sih sebenarnya. Kira-kira makanan apa gitu yang ngebuat jadi lebih jago pas basket? Kalau ada mungkin pasti bakalan banyak yang beli makanan itu ya Mas Andi ya. Banyak. Oke, thank you ya Mas Andi ya. Sama-sama. Tetap bersama kami Mas Andi, jangan leave kamera dulu karena nanti juga di akhir bakalan ada foto bareng. Baik. Oke, saya ke narasumber berikutnya, Pak Soekardi. Di sini ada pertanyaan untuk Pak Soekardi dari Tiara Nelly Felicia. Apakah fitur autosave di Chrome itu aman untuk digunakan? Silakan Pak Soekardi. Ya, saya menjawab pertanyaan dari Tiara. Itu fitur autosave di Chrome itu sebenarnya tidak aman. Jadi sebaiknya itu, misalnya nih pada saat kita melakukan save password, dia akan muncul do you want to save the password, ya kan? Jadi lebih bagus tidak di save, ya. Kalau di save dia akan ada di dalam Google Chrome kalian, ya. Jadi pada saat komputer kalian dihack dan lain sebagainya, itu mereka, para hacker itu bisa melihat database yang ada di Chrome kalian, ya. Jadi kan kalau kita masukkan ke Chrome, ke bagian setting, di situ ada set password, ya kan? Di situ kita tinggal masukkan nomor PIN kita atau password kita. Kalau para hacker itu bisa masuk ke dalam sistem kita, otomatis dia juga bisa masuk ke dalam Chrome kita, maksudnya password Chrome-nya, gitu. Saya rasa itu bisa menjawab pertanyaannya. Jadi tidak aman. Oke Pak Soekardi, terima kasih banyak untuk jawabannya. Saya boleh ya bergeser ke narasumber berikutnya. Pak Soekardi dimohon untuk tetap mengaktifkan kameranya karena nanti di akhir sesi kita akan ada foto bersama. Oke, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan dari Nurjana. Bagaimana caranya Kak, cara untuk mengoptimalkan uang untuk bahan modal bisnis online e-market? Terus apakah perlu punya uang banyak dulu baru bisa ikut bisnis online atau buka usaha gitu? Nah, ini pertanyaannya ditujukan kepada Mas Junjungan. Silahkan Mas. Ya. Oke, terima kasih Jana. Sebenarnya bahan modal dan apakah perlu banyak uang banyak dulu baru bisa ikut bisnis online? Mungkin saya jawab nomor 2 dulu ya, karena ini juga sering jadi ada pertanyaan juga yang tadi apakah ada yang minim modal dan lain-lain. Sebenarnya nggak perlu gitu. Alhamdulillah kita kan di Zahira Mitra Syariah adalah konsultan UMKM yang dimana kita juga sering untuk mendampingi para UMKM yang bahkan mulainya dari nol gitu ya. Jadi misalnya kita mau reseller barang, karena kalau misalnya kita contohnya aja, kita mau jualan barang yang kita nggak perlu produksi sendiri seperti itu kan ya, sehingga di situ kita tidak perlu mengeluarkan modal, hanya perlu mengeluarkan membuat tokonya itu, dan mungkin kalau kita ngomong 0% ya nggak bisa juga, maksudnya pasti kita butuh gadget kita butuh internet kita, atau mungkin bahkan sedikit iklan seperti itu. Tapi kalau dari segi minim modal itu bisa banget untuk bahkan dengan uang yang sangat minim, akan mendekati nol, itu kita bisa jualan gitu dengan reseller. Contohnya juga ada beberapa sesi-sesi kemarin juga di sesi-sesi ini juga di sesi literasi digital ini, bahkan juga ada yang mulai usahanya dari nol kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu juga bahwa uang banyak itu tidak perlu. Jadi juga itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas ya. Mulai dari awal kalau misalnya kita mau mulai tanpa resikonya nggak terlalu banyak, coba dari reseller barang dulu aja. Nggak usah kita produksi, cari barang yang memang kira-kira, oh ini kelihatannya menarik nih, jadi kita cari dulu trennya di masyarakat ini lagi butuh apa nih, masyarakat ini lagi pengen apa, oh barang ini menarik nih, nah makanya kita bisa jual itu. Nah, bagaimana cara untuk bersaing dengan orang-orang lain? Mungkin kita bisa dengan foto yang lebih bagus, deskripsi yang lebih lengkap, atau bahkan dengan promo harga yang lebih murah,
atau juga menggunakan kemampuan kita lokasi misalnya kalau jual di Kalimantan mungkin lebih dekat dengan orang-orang di Kalimantan. Misalnya orang-orang, oh ini barangnya nggak ada di Kalimantan nih, cuma ada di Jawa. Kalau dikirim dari Jawa ongkirnya banyak. Aku jual deh di Kalimantan, itu juga bisa seperti itu. Yang pertama, mengandalkan uang untuk bahan modal bisnis online e-market. Oke, tadi udah seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mau di awal-awal, mau dioptimalkan, kalau misalnya mau yang paling mudah ya namanya dengan cara reseller atau dropshipper, seperti yang juga dijelaskan oleh Bu Endang juga. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya yang lain-lain, bagaimana caranya justru malah mengoptimalkan bagaimana cara kita mengoptimalkan iklan di e-market. Karena iklan ini kadang-kadang bisa jadi komponen yang paling besar untuk dikeluarkan di e-market. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana cara beriklan dengan baik sehingga mencapai target market teman-teman. Jadi yang tadi pertama kali, ketahui dulu target marketnya, sehingga nanti iklannya lebih efektif dan iklannya itu lebih menyasar. Kalau teman-teman ngiklannya untuk ibu-ibu di daerah Kalimantan yang umur 40, dengan teman-teman ngiklan kepada semua perempuan di Indonesia, pasti budget iklannya akan lebih murah di yang pertama, karena lebih spesifik sehingga kita tidak perlu mengeluarkan iklan itu untuk semua orang. Sehingga itu juga pertama, kenali target market dulu, optimasi iklannya, kemudian tadi juga kalau mau nyoba mulai dari reseller. Mungkin itu sih yang bisa saya kasih saran di sini. Ya. Oke, Mas Junjungan, terima kasih banyak untuk jawabannya, luar biasa sekali. Dan sebentar lagi ini waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu saya akan bacakan para pemenang yang berhak mendapatkan hadiah. Hadiahnya ada 1 juta rupiah dan akan dibagi untuk 10 orang pemenang. Jadi sesuai tadi nama-nama yang sempat mengajukan pertanyaan, ada Muhammad Iksan, lalu juga ada Tiara Nelly Felicia, lalu juga ada Nurjana, dan juga ada Siti Saleha. Oke, dan saya sampaikan juga di sini bahwa kalau misalkan kamu sebelumnya udah sempat menang, udah sempat dapat hadiah dari giveaway ini, lalu ikut lagi di berikutnya mengajukan pertanyaan lagi, nggak bisa dapat karena nomornya sudah didaftarkan di sistem, jadi cuma berlaku untuk 1 kali. Oke, kita ke sesi berikutnya. Di sesi akhir ini kita akan foto-foto. Jadi kami persilahkan kepada seluruh peserta, termasuk juga para narasumber, silahkan untuk diaktifkan kameranya. Bagaimana? Sudah aktif semua kameranya? Kita ada berapa halaman? Ada 2 halaman. Jadi nanti akan saya countdown 1, 2, 3. Selama saya countdown, dimohon untuk tetap menghadap ke kameranya. Jangan lupa tersenyum yang paling manis, oke? Kita mulai. Kita masih menunggu untuk segera diaktifkan kamera-kameranya para peserta. Ini saya juga bisa melihat ada beberapa yang kameranya belum diaktifkan. Oke, kita mulai di halaman pertama ya. Silahkan tersenyum yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, kita geser ke halaman terakhir. Satu, 2, 3. Oke, dengan sesi foto bersama ini berakhirlah sudah seminar kita pada siang hari menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang hadir. Terima kasih banyak, sampai jumpa di waktu berikutnya. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah
kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.